Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Halaman 15, hadis 154, betul? Ya, terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimur ruku'a was sujuda walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadih, muttafaqun alaih Bukhari Muslim wan Nasa'i an Anas bin Malik, hadisun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi atimmu sufufa fa inni arakum khalfa dhahri, rawahu Muslimun an Anas bin Malik, hadithun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimmu as-saffa al-muqaddama ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن من الصف المؤخر، رواه إمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبي داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والضياء المقدسي عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الوضوء ويل للعقاب من النار، رواه ابن ماجه عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلغ جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس، رواه إمام أحمد بن حنبل وابن حبان والضياء المقدسي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي ولأصحابي، رواه ابن عدي وإمام الديلمي في مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثردوا ولو بالماء، رواه الطبراني في الأوسط في معجم الأوسط وابن بيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وابن عدي عن أبي موسى الأشعري، إمام أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في معجم الكبير وابن عدي عن أبي أمامة سلي بن عجلان الباهلي ودار القطني عن ابن عمرو بن العاص وابن سعد والبغوي والماوردي عن الحكم ابن عمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة قاطع الرحم وجار السوء، رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى، رواه إمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا يجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبغى من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 10 hadis. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Rasulullah Jami' as-Saghir Imam as-Sayuti 154, masing di dalam huruf alif hamzah. Alif, atimur ruku'a. Rasulullah berkata, sempurnakan rukukmu, wasujuda, dan sujudmu. Sempurnanya rukuk dengan dia menunduk siku 90 derajat, lurus punggungnya
tengkuknya dan kepalanya berada di mata melihat tempat sujudnya. Ya. Mata di tempat sujudnya. Adapun tangannya ada di dengkulnya, di cengkram dengkulnya, bukan di belakang, bukan di bawah, pas di dengkul, di tempurung. Dan tumakninah, tidak bergerak-bergerak, sekedar membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu sempurna rukuk. Ditekan betisnya, jangan kendor ya, dengan dia beratkan badannya, jangan asal taruh begitu, beratin badannya. Seperti di waktu sujud, beratin kepalanya. Begitu juga sujud, turun sujud, kaki dulu, baru kedua tangan, baru jidat, baru hidung. Mata di tempat yang kita berada di situ, nggak boleh ngelirik. Tangan berhadapan ke kiblah, rapat, bukan terbuka. Jangan di depannya, jangan di belakangnya, pas di pipi wajah kita sujud. Jaraknya jangan jauh-jauh ya, antara pipi dengan wajah. Tangan kita di depan wajah kita, madepin ke kiblat. Kaki kita tekuk betul-betul, jari-jarinya madep ke kiblat. Semuanya 4 jari atau 5 jari dengan kelingking madepin ke kiblat semuanya. Jaraknya juga jangan berpisah, deketin antara 2 jari kaki, semuanya melengkung ke depan ke kiblat. Jari-jari kaki. Tumakninah, jangan bergerak-bergerak. Diam mudah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sempurnanya sujud. Tekan kepala, tekan, jangan asal narok, beratin ya, kepala kita, jangan taruhnya males-malesan ya. Itu semua. Belakangnya nungging ke belakang, naik ke atas yang belakang, jangan kendor ke bawah yang belakang. Pantat kita tinggiin. Nah, itu sempurna sujud di dalam salat kita. Maka Rasulullah berkata, atimmus sujuda, atimur ruku'a was sujuda. Kalian wahai makmum-makmum, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang di belakang, sempurnain rukuk kalian dan sempurnain sujud kalian. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi nyawaku di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sumpah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah mengucapkan walladzi nafsi biyadihi, taruhan ini ucapannya, demi nyawaku, enggak bohong Nabi ya. Sumpah yang berat sekali, nyawanya di tangannya. Kalau aku bohong, aku dicabut nyawaku ya. Enggak bisa Nabi berbohong ya, apalagi sudah dia bersumpah. Apa? Inni la arakum min wara'i dhahri, ketahuilah aku diberikan mukjizat, aku melihat dari belakang pundakku. Di sini ada khatamul anbiya. Di dalam Maulid disebutkan baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah khatamur rusulil kiram. Antara 2 pundaknya ada khatamun nubuwah, seperti mata di belakang dengan bulu-bulunya, dan melihat ke belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian jangan main-main di dalam rukuk dan sujud. Demi nyawaku di tangannya, aku melihat kalian-kalian dari belakang punggungku. Ya, di belakang pas di sini ya, Nabi kita antara 2 pundak, baina katifaihi alamah khatamir rusulil kiram. Itu di dalam syama'il banyak sekali disebutkan daripada khatamun nubuwah, tanda cap kenabian
Nggak ada yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri diberikan khataman nubuwah. Idza raka'tum wa idza sajadtum. Kalian aku lihat dari belakang punggang punggungku kalau kalian rukuk dan kalian sujud, maka sempurnakanlah sujud dan rukuk kalian. Ini hadis sahih dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan Nasa'i. Hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atimmus sufuf. Sempurnakan sufuf. Nabi menghimbau sebelum salat, sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah. Yang kedua, sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah, min iqamatis salah. Sempurnakanlah, luruskanlah, ratakanlah, rapatkanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya rapatnya saf tersebut adalah min tamamis salah, yang pertama dari kesempurnaan salat. Tamam. Yang kedua, min iqamatis salah, menegakkan salat dengan baik, ya, menyempurnakan dan menegakkannya, iqamah, mendirikannya dengan bagus. Dari apa? Dari saf. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada saf-saf yang baik, yang depan. Sufuful awal, saf-saf pertama yang bagus, rata, rapat, lurus. Bagaimana? Tumit sama tumit rata, bukan jari kaki. Tumitnya patokannya. Garis-garis ini nih yang suka kita lihat, ujung tumit kita biar rata semuanya. Ujung tumit, bukan ujung jari, salah. Kalau ujung jari ntar ada yang maju, ada yang lempeng. Tapi ujung tumit pasti pundak kita rata. Pundak kita sama yang lain rata. Rapetin pundak kita. Kata sahabat, kami tembogel, nggak punya kaos, keringetan, tapi di dalam sholat rapet kayak pasukan perang. Masya Allah. Yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital. Kita udah pakai baju, udah bagus, nggak mau rapet. Dia rapet itu, Nabi mengatakan, hadhu bainal manakibi, suddul furaj, walinu ala aibi akhikum. Ratain, sejajarin bahasa kita, biar lurus pundaknya semuanya. Rapetin pundak dengan pundak, bersentuhan. Tadi sahabat-sahabat nggak pakai baju, nggak ada kaos, keringetan lagi, dia pada rapet seperti pasukan perang. Ambil saudaramu dengan tangan lembut, ajak dia suruh rapet pundak sebelum sholat. Kalau dia renggang, ajak tangannya, ayo syaratin biar dia dapat. Yang di sini juga biar dia rapat, kanan dan kiri. Sunnah itu merapatkan sufuf daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Fa inni arakum khalfa dhahri, sama, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku dengan khatamun nubuwah, mata yang di belakang, ya. Ini hadis sahih Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimmus safal mugaddam, sufuful awal. Sufuful mugaddam, saf-saf yang di depan, sempurnain kanan dan kiri, nggak boleh kurang, biar lempeng. Baru mulainya dari belakang imam. Ini yang saf kedua jangan mulai di sono. Ini saf pertama udah sempurna, saf kedua mulainya dari pas sejajar dengan imam. Ini makmum, saf kedua baru dari sini. Ini enggak mulainya di sono, nah itu mulainya di sono. Mulainya dari tengah lagi, di belakang imam. Nanti datang lagi kanan, datang lagi kiri. Ij'alu imamakum wasatakum, biar seimbang saf kanan sama saf kiri. Kalau ada saf kanan panjang,
ente ambil saf kiri supaya jangan jomplang. Banyakan kanan biasanya, kanan semua, kiri nggak ada. Enggak, isi yang sebelah kiri, isi yang sebelah kiri, biar sama rata. Ibaratnya timbangan, dia bawa 10 di sini, 10 di sini, atau 5 di sini, 5 di sini. Itu sunnah di dalam atimmus shaffal muqaddam, shaf yang pertama. Tsumma alladhi yalih, lalu sempurnakan isi shaf yang kedua sampai sempurna, kanan dan kiri, baru shaf ketiga. Mulainya yang ketiga di tengah lagi. Nah, terus begitu. Kalau kita lihat shaf, kecuali udah penuh, kita tinggal isi satu di sono, satu di sini, satu di sono, satu di sini, sampai jangan ada yang renggang, ya. Itu kesempurnaan shaf. Fama kana min naqsin falyakun min as-shaff al-muakhkhar. Kalau udah paling terakhir, shaf yang paling kurang, shaf yang terakhir. Ya, karena shaf pertama udah penuh, shaf kedua udah penuh, shaf ketiga udah penuh, pasti yang terakhir itu yang kurang. Ya, sisa-sisa yang datang di belakang paling shaf pertama. Karena Nabi kata khairu sufufir rijal, yang terbaik shaf-shafnya laki-laki di depan. Wa khairu sufufil mar'ah akhiruha. Shaf perempuan yang paling bagus di belakang. Jangan ada shaf di depan perempuan di belakang semua. Ya. Yang terbaik shaf laki-laki depan. Kita kalau masuk milih cari shaf awal, berebutan. Ya. Lau ya'lamuna ma fi shaffil awal wal adhan la atauhuma walau habwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu katanya pahala azan dan pahala shaf pertama, mereka datang berebutan, walaupun merangkak berebut supaya dapat shaf awal. Jangan mau kita shaf 3, shaf 4, cari shaf pertama. Rugi kita datang awalan, duduk di belakang. Rugi, padahal ente hak ente pertama, datang pertama, naik ke depan langsung. Maju ke depan mengisi shaf yang pertama, shaf yang diampuni dan dirahmati oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala sufufil awal, kata Rasulullah SAW. Allah dan malaikatnya berselawat, artinya ampunan dari Allah dan rahmatnya. Dari malaikat juga didoain terhadap orang-orang yang ada di shaf-shaf awal. Nah, kalau begitu sempurna shaf, sempurna salat, sempurna imamnya. Karena Allah melihat imam, kalau imamnya cakep, udah diterima semuanya. Yang kedua, siapa yang dipandang? Shaf pertama. Dinilai shaf pertama bagus, rapi, rata, rapat, diterima semua sholatnya. Begitu juga seterusnya. Shaf yang ketiga, yang kedua, rapi, bagus, rapat, diterima semua sholatnya. Masya Allah. Ada penilaian di situ. Imam dulu, imamnya qari, faqih, ya, khusyuk, tumakninah, imamnya memenuhi syarat, udah diterima semua sholat makmum. Kalau imamnya kurang, dilihat shaf pertama. Shaf pertama ini yang bernilai. Dia lihat shaf pertamanya bagus, ya, liyaliyani minkum ulunha, kata Rasulullah SAW. Hendaknya yang di belakangku 1, 2, 3 di belakang imam orang yang berilmu, supaya rapi sholat shaf pertama. Dia mengajak tadi rapat lurus ya, saudaranya, supaya dia saling menegur untuk merapatkan, meluruskan shaf-shafnya. Qala Rasulullah, ini hadis banyak sekali perawinya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Daud dan Nasai dan Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah wa Dhiya al-Maghdasi dan Sayyidina Anas bin Malik semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimmul wudu wailul lil a'qabi minan nar. Sekarang sempurnain wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang sempurna. Seperti kalau kita umrah, kita bilangin di waktu tawaf itu kita
campur laki perempuan. Waktu tawaf saja ngelilingi Ka'bah. Dari 4 mazhab, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda. Batal enggak kalau kesenggol perempuan, kesentuh perempuan, kesandung perempuan, kepegang perempuan, lagi tawaf? Maka Imam Syafi'i pendapatnya, kalau kita berwudu sempurna dengan semua basuhan sama dengan mazhab yang lain, maka sementara di waktu tawaf kesenggol, kesandung, kecolek nggak batal. Di tawaf saja, jangan memegang sengaja. Bagaimana katanya? Kita ambil semua sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah wudu. Pertama-tama cuci tangan, yang pertama-tama 3 kali bersihin tangan, kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung, semprot, istinsyaq dan istinsyar 3 kali, mencuci wajah semua 3 kali, dengan telinganya 3 kali, mencuci tangan sampai lewatin sikut 3 kali, kiri 3 kali, kepala semuanya kita basuh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan 3 kali, telinga 3 kali, tengkuk 3 kali, kaki 3 kali. Ini semua sama dengan 4 mazhab. Dengan sempurna wudu itu, sementara hanya di tawaf saja. Kalau kesenggol nggak kesenggol, kesandung atau kecolek nggak batal antara laki dan perempuan, hanya di tawaf saja. Nah, ini Rasulullah berkata, atimul wudu, sempurnakan wudu kalian sampai kaki. Tadi tangan, jari-jari tangan, wajah, kelopak mata, telinga, lubang-lubangnya, tengkuknya, rambut, kepala, semua depan ke belakang. Cara Nabi kita Muhammad SAW, sunnah-sunnah di dalam basuhan-basuhan dengan wudu, dengan doa-doanya, dari doa tangan, mulut, doa hidung, doa muka, doa tangan, doa kepala, doa telinga, doa tengkuk, doa kaki, doa terakhir setelah wudu. Itu sempurna sunnah dan apa-apa yang di dalam furudul wudu, rukunnya wudu, kerjain semuanya, maka wudunya sempurna. Isbaghul wudu, basuhan wudu yang sempurna itu. Hati-hati kata Rasulullah, wailun lil a'qab. A'qab tumit, ya, di belakang, suka-suka ada pecahan-pecahan belakang, tumit, kotoran tanah. Orang-orang yang Badawi, ya, di gurun-gurun pasir. Kalau kita nggak ke colek, nggak ke bersih, kita bilas belakang dari tumit kita. Kita tumit misalnya kaki, ini jari, ini tumit. Nah, ini bersihin nih. Tumit belakang, ya, sampai atas mata kaki, sampai setengah betis. Jangan depan aja, biasanya di depan doang dibersihin. Jangan, bersihin depan, belakang, dan bawah. Semuanya, samping kanan, samping kiri, kaki, semuanya kita bersihin sampai setengah betis di atas mata kaki. Wah, ini wudu sempurna. Wudu cara semua mazhab sama dari kesempurnaan wudu. Wailun lil a'qab, celaka, wail, neraka, ya, bagi orang yang lupa membersihkan tumitnya. Al-a'qab minan nar, dari api neraka. Di depan saja kaki dibersihin, dia lupa belakang. Daripada tumit yang di belakang tersebut dia enggak bersihkan, maka disuruh bersihkan depan dan belakang dan bawah dan atas kaki kita sampai ke tengah betis. Ini hadis Imam Ibnu Majah. 2 perawinya Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin Al-As. Hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu bimagali di dunya ala farasin ablad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aku didatangkan, diberikan, ditawarkan oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah.
kunci-kunci dunia, kekayaan dunia. Masya Allah. Ditawarin gunung Mekah menjadi emas, ditawarin Jabal Uhud jadi emas. Nabi nolak. Aku enggak diutus untuk menjadi kekaya. Aku bukan diutus untuk menjadi raja hartawan, enggak. Aku diutus menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli wa sallim. Kalau dia mau dunia, ditawarin apa kena daripada kekayaan laut, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi mau diberikan oleh Allah. Kunci-kunci kekayaan bumi semuanya, tambang-tambang kekayaan semua ditawarin. Nabi menolak. Bahkan Nabi berkata, aku malu sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Kalau aku terima permintaan-permintaan kekayaan dunia, nanti aku ngelewatin Nabi Sulaiman gitu ya. Karena Nabi Sulaiman udah minta sama Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang enggak ada lagi orang engkau kasih, hanya aku Sulaiman. Nanti kalau aku minta kekayaan lagi, kalah Sulaiman. Allah, Nabi tawadhu'nya ya. Nabi Sulaiman udah minta sama Allah, jangan ada kekayaan kerajaan yang lebih dari aku. Aku doang paling rajanya, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud. Begitu Nabi ditawarin dunia, didatengin dunia dengan seisi-isinya, dengan kunci-kunci kekayaannya, magalib, kunci, magalib, kunci yang membuka pintu kekayaan dunia, dari laut dan dari bumi, dari gunung-gunung, semuanya Nabi menolak. Ala farasin ablag, ditawarkan dunia itu oleh Jibril, perintah dari Allah, di atas kuda yang coklat, yang mengkilap. Ya. Enggak mau Nabi, ya, ditawarin dunia, ya. Kekayaan dunia. Ja'ani bihi Jibril, tuh didatangkan dunia itu di atas kuda yang mencoklat mengkilap katanya oleh Jibril. Alaihi gatifah min sundus. Aku melihat ditutup dengan gatifah, permadani dari sundus, wa istabragin wa dibajin mutabbisin. Sundus itu jenis-jenis sutra yang halus. Barang yang ditutup dengan sutra. Itu dunia, segala kunci-kuncinya menggali dunia. Nabi menolak. Aku ingin sehari makan, aku kenyang, aku bersyukur. Sehari lapar, aku puasa, aku sabar. Masya Allah. Afala akuna abdan syakura ya Aisyah. Apakah engkau enggak mau suamimu menjadi hamba yang bersyukur? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ditawarin dunia, dia tidak mau. Jabal Uhud menjadi emas, enggak mau. Gunung Abi Gubais keliling Mekah, enggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak meminta apa-apa yang berlebihan, ya. Dia hanya tawadhu, menunggu perintah Allah. Kalau dikasih mukjizat, dia enggak meminta mukjizat. Ditunggu berita dari Allah langsung. Setelah dapat mukjizat, dia sujud syukur, malu dapat mukjizat. Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Diberikan mukjizat, dia sujud takut nama Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan tidak ada sekutunya. Aku bersaksi Engkau berkuasa atas segala-segalanya. Yang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Ibn Hibban dan Diya al-Maghdasi dari Jabir bin Abdullah al-Ansari. Hadisnya sahih. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athbatukum ala sirat ashaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Masya Allah. Orang yang mantap daripada menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, thabat, thabbit qadamayya ala sirat. Doa wudu tatkala kita
mencuci kaki, doa-doa wudu, doa-doa semuanya. Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat yauma tazillul aqdam. Ya Allah, mantapkan kakiku tatkala mau menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim. Biar mantap, jangan tazillul aqdam, di hari terpleset kaki-kaki melintasi jembatan Shiratul Mustaqim. Athbatukum 'ala sirat, kalian yang paling mantap menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim, asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi, orang yang paling cinta kepada keluarga Nabi dan kepada sahabatnya. Masya Allah, ya, keluarga Nabi dan sahabatnya, titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La as'alukum alaihi ajran, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada umatmu Muhammad, aku tidak minta upah atas dakwahnya Nabi, atas susah payahnya Nabi membawa umatnya, menyelamatkan umatnya. Tidak ada upahnya. Illa, kecuali Allah perintahkan, minta kepada mereka al-mawaddata fil qurba, cintain kerabat-kerabatku, ahli baitku, dzurriyyahku. Siapa yang cinta, nanti dia mantap waktu menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim. Masya Allah, bahaya. Kita tahu jembatan Shiratul Mustaqim seperti satu helai rambut, tipis, tajamnya seperti pedang. Kita melintasinya, panjangnya, jaraknya jauh sekali. Disebutkan minal Aila ilal Yaman, dari Yordan sekarang atau Palestina sampai ke Yaman. Itu jembatan Shiratul Mustaqim. Ya Allah, bukan 10 kilo, 20 kilo, bukan ratusan kilo, ribuan kilo, jaraknya jauh, negeri menegeri. Di situ banyak yang tergelincir, binatang-binatang jengking dan ular-ular dari bawah mau menggait orang. Dia pada jatuh ke api neraka jahanam, di bawahnya api neraka jahanam. Itu Shiratul Mustaqim. Siapa yang mantap menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim, orang yang paling cinta kepada keluargaku dan kepada sahabatku. Kita ahli sunnah wal jamaah, ya, banyak hadis-hadis tentang kemuliaan sahabat dan ahlul bait, ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Itu ayat-ayat dengan dalil-dalil mencintai keluarga Rasulullah dan sahabatnya, menandakan orang yang bertakwa, orang yang beriman, dan dia mendapatkan kelebihan-kelebihan orang-orang yang mantap di waktu menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk, amin, semuanya, pecinta-pecinta keluarga Rasulullah dan pecinta-pecinta sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ibnu Adi dan Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, hadisun dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uthrudu walau bil ma'." Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tharid, makanan miskin, makanan rendah, makanan murah, sisa-sisa keping-keping roti. Ya Allah, kita roti keping-keping keringnya ditaruh di rak, dikumpulin, nggak mau dibuang. Itu zuhudnya Nabi kita, tasawufnya Nabi kita. Makanannya nggak mau ada yang terbuang. Kepingan-kepingan roti yang sisa-sisa ditumpulin. Nasi nggak ada, beras nggak ada, atau yang indah-indah nggak ada, sayur mayur nggak ada. Apa digunain itu kepingan-kepingan roti yang kecil? Uthrudu, siramin sama air, masih bisa dimakan. Ya Allah, masih bisa diairin, sayurnya air.
Nabi kita. Tatkala ada kepingan sisa roti, kata Rasulullah kepada Aisyah, taruh dulu di rak. Kalau kita taruh udah banyak, dikumpulin jadi tharid. Subhanallah. Makanan sisa-sisa kerendahan, ketasawufan, kezuhudan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghargai butiran-butiran roti, kepingan-kepingan roti yang kering, bukan yang enak, yang halus, yang kering, bukan sehari 2 hari. Memang di sono cuaca kering, nggak rusak, nggak bau, nggak demek. Ya, kalau kita roti di sini demek karena cuaca kita cuaca dingin. Ya. Di sono kering di roti. Mau cari sayur marak nggak ada, daging nggak ada, air, kata Rasulullah. Ya Allah, uthrudu, ya, walau bil ma, ya, basahin, celupin. Kalau kita kumpulin sisa-sisa roti, hargain itu nikmat. Masya Allah, dihargain itu sisa-sisa roti, masih bisa dimakan, nggak rusak, walaupun dicelup dengan air. Kita ada coklat, ada susu. Nabi hanya segitu saja, dengan ketasawufannya, kezuhudannya, kewaraannya. Walau bil ma, hargain, jangan dibuang, masih bisa dimakan, celupin dengan air. Allah maksudnya. Sahabatnya juga begitu, sama. Nggak ada yang enak, nggak ada yang mewah, nggak ada yang makanan-makanan kayak kita, daging segala marak. Dia hanya ituan saja. Begitu membawa Islam dengan serba kesusahan, membawa Islam ya, dengan serba kemiskinan, tidak ada. Bahkan Nabi takut, aku takut nanti kalau engkau diluaskan dunia, kalian akan bunuh-bunuhan, kalian akan berantem. Kalau udah seperti Bani Israel, diluasin dunia, diberikan berlimpah-limpah dunia, akhirnya safaku dima'ahum, mereka saling bunuh-bunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Betul, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itsnan fama fawqahuma jamaah. Alhamdulillah, jamaah itu yang lebih dari 2, imam dan makmum, sudah jamaah. Apalagi 3, apalagi banyak. Lebih dari itu sudah termasuk jamaah. Alaikum bil jamaah. Segala-galanya coba bawa teman 1 atau 2, itu udah termasuk jamaah. Ya, jamaah. Itsnan fama fawqahuma, 2 dan di atas 2, 3, 4, 5, itu udah termasuk jamaah. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah, kata Rasulullah. Uluran bantuan Allah kepada orang yang bersama-sama dengan saudaranya 2 atau 3 orang, itu sudah termasuk berjamaah. Ya, kita hormatin, kita sopan dengan yang lain, berjamaah kuat ya, untuk kita menjalankan ibadah. 3, 2 sudah cukup ya. Jamaah mengajak dia, mengingatkan dia, menasihati dia ya, satu dengan yang lain, cinta dengan cinta. Itu alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah ya. Alaikum bi jama'atil muslimin, kalian berkumpullah dengan jamaah orang-orang muslimin. Alhamdulillah kita puluhan sekarang. Ini kesatuan, persatuan umat Islam dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berjamaah, jangan kita berpisah-pisah. Ya. Al jamaah rahmah wal furqah azab, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjamaah itu rahmat, saling santun, saling muliakan, saling senyum, saling sapa, saling berjabatan, saling memeluk, itu jamaah. Rahmat, keperluan, kebantuan dan lain-lain. Wal furqah azab, kalau kita bercerai-berai, siksa. Ya. Marahan, musuhan, dendam, dengki, iri. Nah, udah nggak enak banget itu hidup. Ya, disuruh kita saling berkumpul berjamaah. Hadisnya banyak sekali perawinya, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Adi, dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, dari Imam Ahmad bin Hanbal,
di dalam musnadnya, Imam Tabrani, Imam Ibnu Adi dari Abu Umamah, sahabat Sudai bin Ajlan al-Bahili. Imam Daruqutni dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Ibnu Sa'ad, Ibnu al-Baghawi, wal-Mawardi dari Al-Hakam ibn Umair. Waktu sudah berbunyi. Tadinya sampai 164, 10 hadis, baru 8 hadis. InsyaAllah berkah daripada Jami' as-Saghir Imam as-Sayuti, wallahu alam, wa ilmuhu atam, wa la ilma lana illa ma'alam wa ahkam bisirri asrar al-Fatihah. Ithnani la yanzurullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وأعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على